Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pujiantoro Saputra, NPM 2121020263. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih munakahat. Yang pertama, pengertian fikih munakahat. Fikih munakahat terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan munakahat. Fikih secara bahasa berasal dari kata fakihu yafkohu yang berarti paham. Fikih munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari nikah hingga aturan dalam berumah tangga. Ruang lingkup fikih munakahat yaitu meminang, nikah, dan talak. Kitbah. Kitbah diambil dari bahasa Arab yang artinya peminangan. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya dengan cara yang umum berlaku dengan masyarakat. Syarat-syarat kitbah dibagi menjadi dua, yaitu syarat mustahsinah, syarat lazimah. Selanjutnya mahram. Kata mahram sendiri diambil dari kata bahasa Arab al-mahram yang artinya makna, yaitu semua orang yang dilarang atau haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Secara istilah di kalangan ulama ilmu fikih, kata mahram didefinisikan sebagai para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, persusuan, ataupun perbesanan. Mahram terbagi menjadi dua, mahram mu'abbad artinya orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi selamanya. Yang kedua ada mahram mu'aqqad artinya orang yang diharam dinikahi untuk sementara waktu. Selanjutnya mahar. Mahar secara bahasa artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami yang kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar terbagi menjadi dua, yakni mahar musamah ialah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam akad sihot. Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum lagi diterapkan bentuknya. Pengertian kafa'ah. Secara etimologi bahasa, kafa'ah berasal dari bahasa Arab yaitu yang berarti sama atau setara. Jadi kafa'ah atau sekufu artinya sepadan, sebanding, seimbang, dan sederajat. Menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara kedua dan calon pasangan suami dan istri, yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dengan tingkat sosial, dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sehingga di sini masing-masing calon tidak merasa berat atau melangsungkan pernikahan. Selanjutnya wali dalam perkawinan. Al-waliyah, wali ialah berasal dari ungkapan wala asisai wa ala aliyah wilayatan yang berarti menguasainya. Menurut istilah perwalian ialah kekuasaan seorang syariat yang memiliki orang yang berhak untuk melakukan tasarruf aktivitas dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Macam-macam wali dalam Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama wali nasab, wali hakim, wali adol. Yang keempat wali taukil wali. Walimah al-urs atau pesta pernikahan berasal dari kata walimah yang berarti kenduri, karena banyaknya manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan makanan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, walimah itu berarti jamuan khusus yang diadakan di dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami yang pertama memberi mahar, menafkahi, menggauli istri secara baik, menjaga istri dari dosa, memberi cinta dan kasih sayang kepada istri. Hak dan kewajiban istri, taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tidak ada. Selanjutnya ada iddah
dan ihdal bagi istri. Iddah berarti saat menunggu bagi perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk memastikan bahwa dia tidak hamil, atau karena ta'abbud, atau menghilangkan rasa sedih atas kepergian sang suami. Ihdal berarti masa berkabung, merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri dari berkabung selama 4 bulan 10 hari. Karena masa itu istri hendak menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum dan tidak bercelak mata, dan tidak boleh keluar rumah. Selanjutnya, putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yaitu berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Putusnya perkawinan dikarenakan faktor sebagai berikut. Yang pertama, kematian. Yang kedua, penceraian. Yang ketiga, putusan pengadilan. Selanjutnya, khulu. Khulu secara etimologi berarti melepaskan. Khulu adalah talak bersama, penceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan seperti ganti rugi harta atau biaya hidup yang diminta dan harus dipenuhi oleh pemilik akad, yaitu suami. Ketika khulu telah selesai dilaksanakan, maka suami dan istri tersebut tidak dapat rujuk kembali. Sumpah lili'an. Menurut bahasa, sumpah lili'an berarti jauh dari laknat atau kutukan. Secara terminologi, li'an merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan 5 kali sumpah, dan sumpah yang terakhir, suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepada jika dia dusta. Selanjutnya, rodo'ah. Rodo'ah secara etimologi berasal dari kata rodo'ah yardi'u irdaan, yang artinya menyusul atau menyusu payudara. Istilah rodo'ah biasa dipakai untuk tindakan menyusui kepada manusia. Rodo'ah dapat diartikan sampainya air susu perempuan yang keluar dan masuk ke tenggorokan anak kecil yang umurnya belum sampai 2 tahun atau 24 bulan. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.